Salam sejahtera untuk kita semua, saya Sherry dengan NPM 2041343. Pada video ini saya ingin membahas terkait sebuah kasus perdata hukum bisnis dengan nomor register 11 Perdata Khusus Pilot 2021 Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Terdapat dua pihak dalam perkara ini. Yang pertama adalah PT Semangat Berkah Melimpah yang diwakili oleh Ibu Chandra Dewi selaku Direktur Perseroan. Jadi pihak pertama ini disebut sebagai pemohon pilot. Dan pihak kedua adalah Risa Julianingrum selaku termohon pilot, yaitu orang yang dipilotkan. Pada tanggal 28 April 2021, PT Semangat Berkah Melimpah mengajukan surat permohonan pilot terhadap Risa Julianingrum yang diterima dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Mei 2021. Pemohon pilot menyatakan bahwa termohon pilot memiliki hutang kepadanya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan alasan berupa, pemohon pilot dan termohon pilot telah melaksanakan perjanjian pengembangan agensi pada tanggal 10 Agustus 2018 tentang Perjanjian Pengembangan Agency Director atau disingkat sebagai PPAD. Berdasarkan perjanjian, termohon pilot sebagai Agency Director wajib menjual asuransi jiwa sesuai target penjualan yang telah ditentukan sebagai berikut. Namun sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai Desember 2020, nilai penjualan yang telah dicapai hanyalah 1.762.799.454 rupiah. Artinya termohon pilot gagal mencapai target. Pemohon pilot telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada termohon pilot berupa dana pengembangan agensi sebesar 301 juta rupiah, program pembiayaan mobil sebesar 120.840.000 rupiah, tunjangan bulanan sebesar 300 juta rupiah. Karena termohon pilot ini tidak bisa mencapai targetnya, gagal mencapai target, maka akhirnya dia secara sepihak mengundurkan diri sebagai agency director yang menandakan berakhirnya perjanjian PPAD tersebut, yaitu Perjanjian Pengembangan Agency Director. Sesuai perjanjian, termohon pilot ini wajib membayar kompensasi tambahan dan penalti kepada pemohon pilot dengan ketentuan sebagai berikut. Pemohon pilot telah menagih melalui surat permintaan pembayaran pada tanggal 9 Maret 2021 dan tidak direspon. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021, pemohon pilot melayangkan surat peringatan atau dikenal sebagai somasi dan masih juga tidak direspon. Adapun total yang harus dibayarkan sebesar Rp361.200.000, menunjukkan bahwa hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana bahwa termohon pilot memiliki hutang kepada pemohon pilot yang belum dibayar dan dapat ditagih. Adanya kreditur lain, yaitu Ibu Chandra Dewi yang sudah jatuh waktu juga dengan nilai sebesar 10 juta, buktinya disajikan dalam komunikasi via WhatsApp. Kemudian juga ada dua saksi yang bernama Tony Rudianto dan Lani Antartika yang juga turut mendukung pernyataan pemohon pilot tersebut. Termohon pilot menolak permohonan pilot yang diajukan oleh PT SBM selaku pemohon pilot dengan alasan dan bukti berupa permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon pilot masih bersifat prematur atau masih belum saatnya diajukan. Dikarenakan pengunduran diri termohon pilot masih belum diproses secara hukum. Dengan bukti yang pertama, status keagenan Risa Julianingrum masih aktif di Sun Life dan masih memberikan kontribusi omset kepada perusahaan. Yang kedua, itikat baik pernah dilaksanakan oleh si termohon pilot dengan berdialog secara kekeluargaan dengan pemohon pilot. Kemudian, pemohon pilot tidak memiliki persona standi in judicio atau legal standing untuk mengajukan permohonan pilot. Karena secara hukum, perjanjian kerjasama termohon pilot adalah dengan Ibu Chandra Dewi sebagai leader perekrut di PT SLFI, bukan di PT SBM atau Semangat Berkah Melimpah. Kemudian hubungan hukum antara pemohon pilot dengan termohon pilot bukan hutang piutang, melainkan merupakan perjanjian kerjasama pengembangan agensi. Dan pernyataan
tidak membayar lunas hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi, dikarenakan tidak ada perjanjian hutang piutang yang menyatakan jatuh waktu pembayaran. Kemudian, unsur adanya dua atau lebih kreditor tidak terpenuhi karena hubungan hukum antara pemohon pilot dan termohon pilot adalah berupa perjanjian agensi. Maka dari itu, pemohon pilot bukan kreditor karena tidak pernah memberikan pinjaman, dan termohon pilot bukan debitur. Kemudian termohon pilot juga tidak memiliki hutang kepada Ibu Chandra Dewi karena hutang sebesar 10 juta tersebut telah dilunasi. Dan yang terakhir, unsur pembuktian sederhana tidak terpenuhi. Acara pembuktiannya tidak bisa sederhana karena terkait dengan hak-hak para pihak sebagai akibat dari adanya perjanjian PPAD tersebut atau perjanjian agensi. Terdapat beberapa dasar pertimbangan putusan hakim, yaitu untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pilot, secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang syarat-syaratnya itu adalah yang pertama, debitor memiliki dua kreditor atau lebih. Yang kedua, debitor tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang ketiga, atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor. Yang keempat, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Menimbang bahwa yang dimaksud kreditor menurut Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Kemudian berdasarkan Pasal 1, Angka 3, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau contingent, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Menurut Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, untuk dikabulkannya permohonan PKPU atau pilot adalah apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk itu telah terpenuhi. Sederhana di sini adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta hutang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dipertimbangkan dari surat bukti kode P1 sampai dengan surat bukti kode P12, tidak ditemukan bukti adanya kreditor lain yang membuktikan bahwa Ibu Chandra Dewi mempunyai piutang kepada termohon. Dan juga dari surat bukti kode P11 memang termohon mengakui pinjam 10 juta, namun pada surat bukti T5 yang diajukan oleh termohon pilot bahwa utang termohon kepada pemohon tersebut telah dilunasi. Kemudian juga dipertimbangkan dari surat bukti dengan kode P1 sampai dengan P3 menunjukkan adanya perjanjian pengembangan agensi, yang di dalamnya itu mencantumkan tenggang waktu kontrak, target penjualan, serta dana pengembangan agensi. Setelah perjanjian dilaksanakan oleh termohon, ternyata tahun pertama target penjualan produk PT SLFI sangat tinggi, yaitu sebesar 3 miliar, dan pemohon pilot meyakinkan termohon pilot bahwa ketentuan clawback dan target hanyalah formalitas dan dapat direvisi setiap saat, dan tidak akan diminta dikembalikan jika tidak mencapai target penjualan, jika dana sudah habis untuk pengembangan sebagaimana yang ditunjukkan pada bukti T1 yang diajukan oleh termohon pilot.
Kemudian dari surat bukti dengan kode P4, berupa surat yang dibentuk oleh Ibu Chandra Dewi selaku Direktur PT Semangat Berkah Melimpah pada tanggal 1 Mei 2021, menunjukkan bahwa termohon pilot tidak dapat mencapai target pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Dipertimbangkan dari bukti dengan kode T1, T2, dan T3 serta P6, termohon telah mengajukan keberatan terhadap target dikarenakan kondisi pandemi ini, dan termohon pada tanggal 6 Maret 2021 telah mengajukan pengunduran diri sebagai agency director, dan pada tanggal 9 Maret 2021, pemohon pilot mengirim surat yang isinya menuntut termohon pilot untuk mengembalikan clawback dan penalti. Clawback dan penalti yang berjumlah 361.200.000 berasal dari tidak mencapai target penjualan produk yang telah diperjanjikan dan bukan merupakan hutang piutang biasa. Jadi berdasarkan uraian yang dijelaskan tadi, maka majelis hakim memutuskan permohonan pilot ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena yang pertama, tidak ada 2 atau lebih kreditur dan tidak dapat dibuktikan bahwa angka 361.200.000 ini merupakan hutang piutang. Jadi, dipertimbangkan bahwa salah satu unsur persyaratan pernyataan pilot tidak terpenuhi, yaitu sederhana, maka permohonan pernyataan pilot dari pemohon pilot, yaitu PT SBM, yang diwakili oleh Ibu Chandra Dewi, tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 8 Ayat 4, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka mengadili, yang pertama, menolak permohonan pemohon tersebut. 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.500.000. Menurut saya, keputusan hakim untuk menolak permohonan pilot dari PT Semangat Berkah Melimpah sudah sesuai dengan dasar hukum, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di mana pertama, tidak memenuhi syarat debitor memiliki 2 kreditor atau lebih karena Ibu Chandra Dewi hutangnya itu telah dilunasi. Dan yang kedua, tidak memenuhi debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang ketiga, tidak memenuhi terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, karena ternyata melalui bukti yang telah diajukan oleh pemohon pilot dan termohon pilot, diketahui bahwa clawback dan penalti sejumlah Rp361.200.000 ini berasal dari tidak mencapai target penjualan produk yang telah diperjanjikan. Jadi, bukan merupakan hutang piutang biasa di mana seseorang meminjam, kemudian seseorang yang berutang dia mengembalikan utangnya tersebut. Jadi, angka Rp361.200.000 ini merupakan hasil dari sebuah perjanjian yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Jadi terdapat hak-hak yang terikat oleh perjanjian tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu, tidak dapat dibuktikan sebagai sesuatu yang sederhana.